billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadil rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Amma yang saya hormati Ketua DPR Masjid Al-Mustaqbirin, para musnadi beserta pengurus dan jajarannya, yang saya hormati para kiai, para asatidz, para khusus Ustaz Haji Abdul Manan, Bapak Dr. Haji Bujadi, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para tokoh masyarakat, alhamdulillah, Pak Joko yang selalu like, dan Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ente, Bapak Cewek, Bapak Amin, dan Bapak jamaah Masjid Al-Mustaqbirin yang insyaallah kita semua juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat dalam ketaatan, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita menjadi berkah, selalu diberikan kesehatan, diberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, dan juga kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan di hari baru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah haji wal ahad yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan taklim pada malam yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mustaqbirin yang telah mendahului kita. Semoga mereka diampuni segala dosanya
diterima iman Islamnya, dilipat dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yang masih sehat, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ketaatan, diberikan selalu keberkahan, diberikan rezeki yang cukup bahagia dan juga cukup bahagia. Ala hadiniyah wa dunyah salihah. Marilah Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
salafina warzuqna taqabbalan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya fiha subhanaka wa tahiyatuhum fiha salam wa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang sholat sunat tarawih. Jadi sholat sunat tarawih itu boleh dilakukan 23 rakaat, 20 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat witir. Atau juga boleh dilakukan 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat witir jadi 11. Jadi semuanya sama-sama dari asar. Yang 23 dari Umar bin Khattab, yang 11 dari Aisyah radhiyallahu anha. Atau boleh juga kemarin seberapa rakaat apa Joko? 39. Siap 39. Siap alhamdulillah. Nah, kemudian kebiasaan juga di kita ketika sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah itu langsung melaksanakan sholat sunat tanpa melakukan sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Karena kalau kita lihat derajat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man sholat atai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin. Barang siapa yang melakukan sholat isnatai asyrata rakaatan 12 rakaat fi yaumin, dilakukan dalam sehari wa lailatin, semalam. Jadi sehari semalam 12 rakaat. Bunyalahu bina baitun fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Jadi apabila kita mau memiliki rumah di surga, maka lakukan sholat sehari semalam sebanyak 12 rakaat. Jadi lamun bangunan di surga, kurang terpusing, yang bayar bulanannya, termikir KPR, termikiran semen, termikiran bayar tukang. Jadi kurang dipersiapkan, lamun kurang ayat dibangunkan rumah di surga. Non baiklah anu 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika sudah azan, kurang baru datang, mulai diulang. Nanti mereka tanya, kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Setelah melakukan sunnah tahiyatul masjid, baru kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah dulu. Musolli sunatan tahiyatul masjid, rakaat ini mustaqbil dari adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai dan salam, baru kita melakukan sholat sunat qobliyah dulu 4 rakaat sebelum musolli sunatan duhri, rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala. Ya, jadi 4 rakaat secara zuhur. Rakaat ini ba'da, dan juga setelah melakukan sholat sunat zuhur. Bisa berapa? Benar. Usolli sunatan di rakaat ini ba'da lillahi ta'ala. Ya, jadi secara 4, secara isnad 2 setelah melakukan sholat zuhur. Rakaat ini ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib.
sorry sunatan Nabi rokaat ini pakiyatan dari jadi bisa berapa? 8-nya. Rokaat ini pada bisa 2 rokaat setelah Isya. Karena mulakan 10 itu melakukan sholat sunat tarawih. Jadi lebih utama kita melakukan sholat sunat ba'diyah Isya dulu. Masa kalau saya sholat di musola kebiasaan aman, tapi di Mesir rata-rata kabeh dulu ba'diyah Isya dulu. Bisa berapa ba'diyah Isya? Guys, 10-nya. Warahmat ini qabla sholatil fajr dan 2 rakaat sebelum waktu melakukan sholat subuh. Jadi kita akan dibangunkan rumah di surga. Bakalan dari kabeh untuk berita tentunya tentu bayar tunanya tentu kita makan. Nah, jadi kurang 12 rakaat sehari semalam kita lakukan, jangan sampai putus-putus. Insya Allah kita akan dibangunkan rumah di surga. Dan 12 rakaat ditambah sholat fardu berarti seberapa? 17-nya 17 jadi 12 seberapa? 29 ditambah sholat sunnah malam 11 rakaat jadi 40. Di dalam kita ya, insya Allah persiapan bulan Ramadannya namun kurang mengerjakan sholat malam di sepertiga malam 11 rakaat, bisa tahajud 4 rakaat, sholat sunnah hajat 4 rakaat. Sisanya atau lamun geus witir bangunan di masjid secara berjamaah berarti tinggal sholat sunnah tahajud bikin sholat sunnah sudah mulainya. Nah, itulah makna ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah pada malam Ramadan, maka jangan kita melakukan sholat sunnah tarawih dulu, melainkan melakukan sholat sunnah ba'diyah isya terlebih dahulu. Ya, jadi sudah sampai 3 kita 2 rakaat. Ayo beberapa pada biasa lain. Coba lah begini Pak. Ayat di ayat di mana? Kau pakai ayat TV mana? Kau malah tulis di HP Pak. Minggu beres. Setelah para kumannya. Jadi makanya alhamdulillah kurang diwajibkan sholat berjamaah. Salah satu dalam menjalankan kewajiban. Selain kita suka bersilaturahmi dan juga mempererat silaturahmi. Alhamdulillah karena berkah kita melakukan sholat berjamaah. Nah, kemudian ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa, tentunya pada malam hari, selain kita diwajibkan untuk niat puasa, di antaranya adalah kita disuruh melakukan makan sahur. Yang disunahkan untuk melakukan makan sahur, karena sahur ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Karena pada sesungguhnya makan sahur ini adalah berkah. Jadi lamun kurang ayat berkah, maka kurang kudu melaksanakan sahur. Ya, senajan hati malas gitunya. Nah, gede-gede aku mas menurut itu aja. Aku kan udah usaha nantinya. Jadi di Imam Hasan ayat 40 pas buka ayat sate.
menikah sampai bang, tempe masak lagi. Ya, terong. Jadi sebenarnya mah hari makanan mah tergantung dalam bulan ke-8 mah aja cinta tempe cinta oke. Makanan dalam bulan rek sahur ketika bulan 8. Dalam bulan sebelum makanan model rumah baik yang paling benar sekali. Perutnya sudah kenyang mah moal ayamu. Jadi makanlah sebelum makan. Kenyang, lain kamu kenyang boleh terus lain mamorok. Nah, jadi orang disunat untuk melakukan makan sahur karena pada dasarnya ini adalah merupakan perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu orang bareng-bareng makan sahur. Nah selain itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur barakah." Jadi sahur itu penuh berkah. Ai berkahnya naon? Sok nambah. Misalkan urang gaji tapi tak cukup segala-galanya. Berarti eta berkah. Lamun wajib gede kurang kene bae. Nah, berarti naon ada tanya. Di sini berkah, naon berkahna? Banyak manusia. Jadi ari berkah mah dina teh cukup. Ya. Tahu-tahu apa pasti ayat mana? As-sahur barakah. Sahur itu adalah berkah. Fala tadahu, maka janganlah kalian tinggalkan sahur. Ulah tinggalkan sahur, karena sahur itu akan mendapatkan keberkahan. Walau ayat ahadukum ma'in, meskipun kita itu sahurnya hanya dengan seteguk air. Seketika kenal yang pertama ketika orang bangun langsung itu gelas cukup. Ya, lamun misalnya kita benar sadar ketika melakukan sahur. Lah sahur aja delapan ya sudah. Je pan besi tadi ketika kurang tisu terbuat. Jadi karena sahur masalahnya sedetik enak. Bilang meskipun hanya dalam seteguk cair. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mutasahhidin. Maka sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang sahur. Masya Allah. Coba yang berlanjut. Bukan kadang-kadang mereka doa kiainya minta doa ke ustaz ini mah langsung kamu kurang makan sahur Allah dan malaikat berselawat mendoakan kepada orang yang melakukan ibadah sahur. Coba walaupun hanya dengan seteguk maka ada dilaksanakan kok mau bisa punya rumah walaupun dengan seteguk jadi lebih anggapan lah supaya awal dulu ya mau sahur gula. Kalau awal ayam dulu berarti kadar makan karbohidrat dikurangi ya. Jadi hari sahur awal itu bisa karena memang itu akan menimbulkan sebuah keberkahan untuk kita ya, dan kita didoakan oleh Allah dan malaikat. Coba tentu metode kemana-mana ketika sahur maka kita disunahkan juga untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena yang namanya mereka puasa itu kan sahur kuat sampai terbenamnya marah hari-hari berkah di berpuasa tapi lainnya ayatnya haji Quran ayatnya ibadah berarti tak menjadi
berkah disebut dengan berkah. Ya, jadi berarti kita karena sahur. Jadi meskipun dalam seteguh cai buruk kurang dilaksanakan karena memang di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ista'inu biqomah sehari ala siyamin dalam bantuan untuk menyantap makan sahur ala siyamin agar kita kuat puasa di siang hari." Jadi inilah suatu perintah dari Rasulullah untuk kita semua agar kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Wa bil qailullah wa ala qiyamil lail. Dan juga kita disuruh untuk qailullah, tidur sejenak pada siang hari, ala qiyamil lail, agar kuat sholat pada malam hari. Jadi orang minta sebelumnya sahur agar kuat puasa di siang hari, dan juga orang qailullah, tidur sejenak sebelum waktu zuhur. Nah, tepatnya di jam 11 sampai sebelum zuhur supaya naon ala qiyamil lail, supaya orang kuat untuk melaksanakan ibadah malam. Jadi HSnya udah jam 8 isu ulah. Jadi di sini kita sarjana itu udah jam 11 sedangnya. Nah, biasanya kalau biasa saya itu katanya jam 11. Kita dengan tidur malam karena waktu bangun tidak puyengnya. Kemudian malamnya juga orang setelah itu bisa langsung tidur. Beda kalau tidur matas zuhur atau matas asar. Biasanya kita bisa sampai. Karena saya HS berat jam 11. Terus punya apa? Tapi lalu kergawe semua bisa. Nah, jadi wabil qailullah ala qiyamil lail, supaya orang ibadah malam aku kuatkan orang biasa tarawih 23 rakaat. Kemudian orang kata kaimah ngobrol sejenak di pamajikan, diskusi dengan anak-anak karena sare, supaya orang jam ini bisa juga. Nah, inilah tradisi sahur yang harus kita pertahankan. Cuma tradisi anu kurang baik di lingkungan masyarakat kita, terkadang ketika membangunkan sahur itu pakai buku yang dilakukan pada jam 2 penting. Sebenarnya bagus untuk lalu dilaksanakan tepat waktu. Nyata kalau sekarang subuh sekitar jam 4.28 nya, berarti sekitar setengah 4 sekitar 1 jam ya ngebangun sahur. Ya 1 jam dari setengah 4 dan ada tanda berdua kita keliling-keliling. Cuma ulah sampai di jam 2. Kalau masuk itu lainnya besi anu. Oh 2 ini. Ya itu tak. Jadi anu biasa keliling teu nanaon, cuma lebih tepat waktunya ulah jam 2 jam 3 besi aya masih pada istirahat, besi anu geus salat tahajud ketika nya tak ada suatu sahur apa sahur lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien. Besi ngagak karena anu tadinya tujuan yang mulia membangunkan sahur, maka bisa menjadi waktu, bahkan bisa menjadi maka khawatir bagi sekumpulan orang yang memang disebut dengan membangunkan sahur keliling. Kenapa orangnya yang dua bisa kelilingan, dilihat atau pegang, kita kenal, tapi waktunya pas di jam 3:30 sampai di jam 2. Kita akan terganggu harus istirahat atau terganggu bagi orang yang sedang melakukan ibadah sholat sunat
itu dengan mengumandangkan azan. Nah, kira-kira siapa itu kita? Kebetulan. Jadi kan gojek jam 3:30 udah sahur, hajarnya langsung. Pernah dicontohkan Rasulullah. Ya. Jadi ketika ajar pertama itu adalah membangunkan sahur, dan ajar kedua adalah ajar untuk melakukan ibadah sholat subuh. Cuma belakangnya, wah bisa sahur. Saya sudah kalau tidak harus subuh. Wah, saya kalau dia masih jam 3:30 geus aja. Aduh, berarti jamaah teu nyawa. Jadi sebenarnya nama ngabangunkeun sahur eta melalui ibadah aja di sirna. Oh, Pak, tenang apa cikranya? Kamu ajar mah, maka saja karena sahur tenang gitu. Kurang apa? Sunnah. Nah, jadi bisa dibudayakan dikurang supaya masyarakat paham mengerti. Oh, ini adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama tenang, bisa aja kita karena ajarnya itu setengah. Nah, ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ajar yang pertama adalah menandakan bahwa masyarakat untuk segera bangun untuk melakukan makan sahur. Ajarnya tradisinya ya. Tradisinya ada. Cuma di benar benar ya waktu kehidupan kebetulan kalau betul. Misalnya. Oh gitu. Oh mesti kompak gitu. Laganya dah sahurna. Oh gitu. Sajan. Subuhna laganya sajan tadi. Oke. Oh ini. Jadi ajarnya biasa gitu. Dibiasakan di padanan yang pernah terjadi kan salah satunya masyarakat sedang menjalankan sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah. Yang kedua membangunkan juga tepat untuk makan sahur jamnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu panjang untuk melakukan sholat subuh. Jadi sudah kan setengah waktunya. Jadi lalu apa disuka ngajarin apa waktunya. Tapi ini mah panjenengan, ayo bagaimana pun kayak juga pakai haul, pakai listrik, tinggal colok doang. Ya, kamu itu ayam makanan serba instan, ya. Kalau pasti siapa lebih bilik. Jadi memang baiknya membangunkan sahur itu dengan dikumandangkannya azan. Adalah sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pada malam bulan Ramadan. Jadi pernah azan itu dilakukan dua kali. Pertama azan untuk membangunkan sahur, kedua adalah azan untuk melakukan sholat sunnah, sholat subuh berjamaah. Ya, itulah tentang masalah sahur. Jadi sahur adalah sunat dan dapat menimbulkan keberkahan walaupun dengan seteguk cahaya. Ya, jadi perlu kita tahu. Kumaha harus masuk imsak? Dengan hal ada masuk imsak dan minum teh. Udah kopi lah, udah ngarokok, udah. Cuma udah pas aja langsung dibalik mah. Ya, udah bisa aja kan loh. Asal kenyang dari udah jangan aja. Kita menulis Allahu Akbar. Kayaknya tenang Oh, tenang aja channel apa begini kan? Udah di sini ada menulis itu. Makanya hari sebelum imsak dan ayat ini Indonesia sebagai apa-apa perhatian channel begitunya. Oh, sedangkan hari imsak masih ada waktu untuk santap sahur. Benar langsung minum seteguk teh langsung udah dapat sikat gigi itunya umur langsung minum segala sesuatu yang harus kita persiapkan untuk makan sahur. Jadi senajan saja bulan 3 untuk melakukan ibadah
Jadi hari kesnya pokok Aisyah kita mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian selain sahur dalam puasa kita juga melakukan yang namanya berbuka. Jadi sebenarnya puasa itu selain menahan hawa nafsu juga kita mengatur pola makan. Yang biasa makan pagi hari kita melakukan makan di malam di waktu ya kan, sepertiga malam. Biasa makan sore nanti juga menjadi waktu maghrib. Jadi para ulama sepakat bahwa berbuka puasa itu disyariatkan ketika matahari telah terbenam. Tapi awas, ayo makin jam 11 lah, jam genap lewat 22, hampir setengah 7 akhirnya. Nah, jadi lalu jam genap mulai langsung mulai. Nah, kemudian azan di televisi kan eta waktunya waktu Jakarta, beda dengan waktu Tangerang. Jadi ketika Allahu Akbar di TV orang langsung buka bulan, karena ada perbedaan waktu sekitar 2 menit antara Jakarta dan Tangerang. Jadi ketika di TV sudah menandakan waktu azan, orang langsung buru-buru. Ya, kalau nggak saya nggak apa-apa. Oh, ada apa? Jadi lamun di TV udah azan, orang udah buru-buru karena itu waktu Jakarta, lain waktu Tangerang. Ya sih ada. Jadi nungguan sampai 2 menit ya, kira-kira sampai ayat sholat acara. Itu apalagi pada jemaah ada penanda waktu di masjid, alhamdulillah. Ya, jadi lebih baik orang nungguan waktu di masjid. Tapi sing ada deui bersih anu ajana dah ada lah. Bahaya oke deh. Kami gitu kan. Jadi lebih baik orang biasalah ayat di HP nya di setting menjadi settingan Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Jadi udah di setting waktu Jakarta. Jadi ketika azan di televisi itu waktu Jakarta, maka orang harus ada jeda sekitar 2 menit karena perbedaan waktu antara Jakarta dan Tangerang itu kurang lebih adalah 2 menit. Ya, jadi ketika azan di televisi udah langsung makan. Alhamdulillah. Ya, karena itu waktu Jakarta. Ya, jadi sengaja dah itu. Aku memang pernah buat ya. Ketika saya di Jogja berpuasa, kan pada ajan, tapi saya nggak di TV, malah macam ajan bisa sering. Atau ini macam Jakarta waktu itu waktu Jogja beda, karena Jogja lebih cepat. Jadi waktu berbuka eta bukan menandakan ada sesuatu yang berisi, melainkan adanya matahari ketika sudah terbenam. Kalau kita punya kondisi Jakarta, berarti itu adalah waktu Jakarta, bukan waktu di Tangerang. Karena orang itu benar-benar bisa memahami tentang wilayah masing-masing. Nah, jadi dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fit. Jadi umatku kata Rasulullah masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Jadi ketika sudah makan segera buka. Bulan mundaklah kebaik kedir ajar gelaplah. Jadi ketika sudah berkumandang azan, sudah masuk waktu maghrib, maka kita segera untuk melakukan buka puasa. Nah, meskipun misalnya hanya ada rumah tuan hiji tenang ya, tapi itulah insya Allah orangnya lalu puasa teh luar biasa. Ayah bala-bala dibeli, ayah kolak dijieu, ayah sayur nobel semua lengkap terus ayah di meja. Apa
nya sampai ayat geus. Ye, wani mah bulan puasanya pemborosan. Jadi kurang karena sembahyang itu hanya sekedar untuk melepaskan dahaga dan mengenyangkan perut anak-anak. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya, karena waktu maghrib adalah sangat sempit, maka yang ibu bisa segera melakukan buka puasa dan juga menyegerakan waktu untuk melakukan sholat maghrib. Jadi orang belum bisa kedua-duanya lah. Jadi dahar bisa, ya. Sholat maghrib juga orang bisa berjamaah. Maka kalau bisa aja di masjid bulan puasa kemarin tadi setting antara ajan dan iqamah udah akbar supaya jamaahnya bisa dahar lagi masjid untuk buru-buru dari imam itu kan supaya terburu-buru gitu. Jadi sudah disetting bangsa sekitar 15 atau sampai 20 menit kan sebentar ya jadi dahar mah. Jadi udah berbang-bang geus komat aduh tinggal benar apa ya. Gitu. Sidali bejaan Sidali. Oh gitu ya. Jadi supaya ulah buru-buru gitunya. Bisa kan disettingnya? Terus disetting atau lewatin tuh lewat biar waktu tadi lu tekannya wani. Oh, iya bisa. Jamaah sampai lah. Supaya 15 sampai 20 menit supaya kan anu di imam ya bisa lepas agak santai gitunya. Kemudian di masjid bisa seketik rada tenang. Jadi maghribnya dilaksanakan dengan khusyuk itu sampai terburu-buru ya karena memang tazalu ummati bi khairi umatku masih dinilai baik kata Rasulullah Muhammad jalur ikhlas selama menyegerakan buka puasa urus subuh dan juga mengakhirkan sahur. Karena kita menjadi umat yang terbaik apabila kita segera buka. Kemudian apalagi bila kita bisa melakukan sholat maghrib secara berjamaah, itunya. Jadi dahar dulu, bisa menahan sholat maghrib, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Ya, jadi ulah sampai kurang buka disegerakan, tapi air maghrib tidak dilaksanakan secara berjamaah. Itu kita sanggup lah ke dulu ke masjid di sini gelang makanya bisa mah di masjidnya ada di kita antara adanya di kamar ada kebel ya biasanya saya lah mengisi kajian terawih gitu ya nah bukan kan di masjid bareng-bareng karena lah membuka di kantor sok mau dulu. Jadi rata-rata ketika sudah aja kamu udah ada, geus dah pas kamu ngopi karena koma. Jadi kurang lebih sekitar antara aja dari koma, mereka waktunya 20. Jadi benar kami punya kurang bisa menyegerakan juga. Jadi sholat maghrib alhamdulillah bisa dilaksanakan secara berjamaah. Maroko bisa. Tuh Maroko bisa. Gitu kan. Kita biasa. Iya doang yang malah lipat. Saya sok ngisi kajian-kajian di masjid. Cuma kadang-kadang kayak sini doang sih. Aduh, dari ceramah orangnya. Tapi jauh-jauh keluar ada gitu, bukan di luar lain. Nah, kayak sini kan gitu doang. Jadi bukan di jamaah. Jadi ada jadwal. Saya bukan apa sih di masjid aku, maka saya ngisi. Karena langsung itu lah kalau sudah katanya aja di kema macet. Ya. Jadi kurang disunatkan untuk segera berbuka dan juga sholat maghrib jangan sampai kita tinggal. Ya, itulah untuk masalah buka. Jadi tadi mulai sampai ayat bala dijieun, ayat kolak dijieun, goreng jauh digoreng, ulah pola teh bumbunya naon besi loba barang ka dijieun.
lamun loba barangkali jadi eman ya. Jadi ala kadana bae kan urang geus bisa ukur urang yang keluarga urang sampai aya tradisi takjil jeung isra mubazir jeung juga naon tak berlebihan, karena memang Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat takjil, orang-orang yang melakukan mubazir dan isra. Di dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 26 dan 27 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wala tubadir tabdiran innal badirina kanu ikhwanas wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wala tubadir tabdiran, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Naon bae dibeli, ulang kali dibeli, naon bae dibeli, untungna Allah angkat air ka akan tapi sedikit. Untungna naon? Basi. Diteuneuh ka kulkas, bener diteuneuh ka kulkas tapi teu diangkat. Cuma naon tah? Nunda miceun doang. Ya. Jadi ala kadar. Jadi lamun urang misalkeun nyeun ulang kali loba gampang. Dikeun ka masjid tah bangsa 2 kilo mangkok kan rapi. Ya, urang buka kamen para pikir. Mungkin rapi ya. Tah, aya masjid mah insyaallah dong bae gitu. Nah, jangan sampai kita berbuat merosakina badina kan ikhwanas, bahwa sesungguhnya berpuasa itu adalah ikhwanas syayatin, saudara-saudaranya setan. Jadi barang siapa yang melakukan pemborosan kita saudara setan, wakana syaiton li rabbih kafur. Dan setan itu adalah salah tingkah kepada Tuhannya. Jadi ulah sampai ulah ketika buka ulah balas dendam itu ulah ya. Jadi makanya sekedar cukup ala kadar sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Jadi semua dalam diri kita hayat hak ulah kabeh diisian ku kejo saingan kejo itu kamu hidrat mensunana hari istakan ngantuk gitu ya. Jadi lamun kaya tertawa dan buka puasa lebih baik kurang diutamakan adalah dengan kurma ya, bisa 1 biji, bisa 3 biji, bisa 5 biji. Insya Allah kalau bukan pejen kurma dengan manis-manis